Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibtu Minda Putra dengan nomor mahasiswa M1A1200018 dari Teknik Elektro. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang makalah atau mempresentasikan makalah karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas agama dengan dosen pengampu Eva Eriani SPDI MPDI. Baik, untuk bab 1 pendahuluan latar belakang. Pendidikan agama dan pendidikan karakter adalah dua hal yang saling berhubungan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia diidentifikasikan berasal dari 4 sumber, yaitu agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan agama dan pendidikan karakter adalah dua hal yang saling berkaitan yang tidak bisa dihilangkan. Karena kenapa? Seperti kalau seorang anak yang mengenyam pendidikan agama, agamanya kuat, mendalami agama, maka insya Allah pendidikan karakternya akan baik. Karena karakter ini sama dengan akhlak tabiat seseorang. Nah, jadi makanya kenapa pendidikan agama dan pendidikan karakter ini tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia diidentifikasikan berasal dari 4 sumber, yaitu agama, Pancasila, budaya. Agama ini adalah hal yang utama. Setelah agama, baru Pancasila yang menjadi landasan kita untuk bernegara. Setelah Pancasila, baru kita budaya atau berbudaya. Karena setelah agama, Pancasila, dan budaya, maka dengan 3 hal inilah kita akan menuju tujuan pendidikan nasional. Dan selanjutnya, pendidikan perlu adanya karakter sehingga dapat dicapainya tujuan pendidikan. Karakter ini tadi adalah sikap, etika, moral, atau tabiat, sehingga dapat dicapainya tujuan pendidikan nasional untuk menjadi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, cakap, dan lain sebagainya. Karakter memiliki sifat budi pekerti, akhlak, dan lainnya. Dan karakter juga memiliki arti yaitu tabiat, kepribadian, atau akhlak. Nah, selanjutnya perumusan masalah. Nah, apa saja perumusan masalahnya ini? Apa pengertian karakter religius? Dan yang kedua, apa saja ciri-ciri dari karakter baik dan buruk? Maksudnya bagaimana cara untuk menjadi insan yang berkarakter? Apa saja karakter religius dan Qur'ani? Nah, dan tujuan manfaat pembahasannya adalah mengetahui pengertian karakter religius, memahami ciri-ciri karakter baik dan buruk, mengetahui bagaimana cara menjadi insan yang berkarakter, memahami karakter religius dan Qur'ani. Nah, selanjutnya bab 2 pembahasan. Pengertian karakter religius. Kata karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Nah, karakter ini adalah hal yang penting karena kenapa? Dalam KBBI dijelaskan merupakan sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Nah, jadi karakter inilah yang membedakan kita dengan orang lain. Misalkan seorang tersebut memiliki karakter yang kurang baik dan orang ini karakternya cukup baik dan yang satunya lagi karakternya kurang. Dan
Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari kata asli religion atau sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama, kepercayaan akan adanya suatu kekuatan kodrat di atas manusia. Nah, dan ini bagaimana cara kita mengimplementasikan sama dengan yang rumusan masalah? Bagaimana cara kita menjadi insan yang berkarakter? Nah, jadi menurut saya, sengaja saya tidak saya ketik karena ini adalah pendapat saya. Jadi, menurut saya, bagaimana cara kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita sesama manusia, kita itu saling tolong-menolong sama teman-teman kita itu saling berkomunikasi dengan baik tanpa adanya perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena kenapa? Karena karakter seorang itu juga dapat dinilai dari perkataannya tadi. Dan juga kita saling menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, baik sama teman, terutama kepada guru atau dosen kita. Itu adalah sangat penting kita untuk menghargai mereka. Karena kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang memberi ilmu kepada kita dengan setulus hati. Dan selanjutnya, ciri-ciri karakter baik dan buruk. Karakter baik ini tentunya karakter seorang yang memiliki perilaku tingkatnya yang baik, berakhlakul karimah. Apa saja ciri-cirinya? Selanjutnya, selalu memberi nasihat atau memberi solusi cerdas. Yang kedua, menunjukkan sikap dan penilaian positif. Yang ketiga, disegani dalam teamwork ataupun kelompok. Selalu jujur. Nah, ini yang penting, jujur. Jika kita jujur, kita dapat dijauhi oleh siapapun. Dan yang kelima, memiliki empati dan simpati yang lintas aneka perbedaan. Empati simpati ini adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Pada siapapun kita harus mempunyai empati atau simpati. Dan yang keenam, upaya membahagiakan sesama. Yang ketujuh, tenang dan mampu menguasai diri dalam bidang apapun. Dan yang terakhir, rela dan tulus membantu. Dan selanjutnya, ciri-ciri karakter yang buruk, karakter yang buruk untuk orang-orang yang karakter yang tercela. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tidak suka dikritik. Yang kedua, suka mengkritik orang lain. Nah, dia saja tidak suka dikritik, dia malah mengkritik orang lain. Nah, kan lucu kan. Dan yang ketiga, haus akan pujian. Yang keempat, merasa tidak disukai oleh orang lain. Yang kelima, menyepelekan keyakinan. Yang keenam, khawatir berlebihan. Yang ketujuh, senang mencampuri urusan orang lain. Nah, yang kita tidak boleh. Yang ketujuh, bermasalah dengan lingkungan sosialnya. 8, tidak suka berbagi. 9, selalu pesimis. 10, suka bergosip, membicarakan orang lain. Dan yang terakhir, sensitif dan mudah tersinggung. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang ini, yang terakhir. Rumus apa saja karakter religius Qurani? Karakter religius Qurani, generasi Quran, generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, itu generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan meyakini kebenarannya. Mereka mampu menunjukkan kuat akidahnya, benar ibadahnya, dan bagus akhlaknya.
serta tinggi peradabannya. Mereka juga membaca, menghafal, dan memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung dalam Al-Quran serta mengamalkan seluruh isinya dalam aspek kehidupannya. Nah, bagi teman-teman, apabila kita tidak sanggup menghafalnya, lebih baik kita sering membaca Al-Quran dan memahami isi dari Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir, bab 3 penutup. Nah, kesimpulannya, karakter religius merupakan karakter yang harus dimiliki seseorang, apalagi seorang muslim manakala menginginkan kedamaian dan keridhaan dari Allah SWT. Tanpa adanya karakter religius menjadi sebuah keniscayaan seorang akan mencapai kehidupan yang mendamaikan, karena pada hakikatnya semua orang butuh berperilaku religius. Dengan berperilaku religius, hidup kita menjadi lebih tentram, mempunyai pedoman, dan tentunya lebih bahagia. Jika seorang tidak berperilaku religius, pasti hidupnya akan acak-acakan, tidak memikirkan kewajiban-kewajiban sebagai manusia terhadap Tuhannya, tidak menghargai sesama, tidak membuat onar, maunya menang sendiri, yang mana akibatnya adalah dikucilkan oleh orang lain. Padahal yang namanya manusia hidup dunia harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Dan menutup atau saran, dan sebaiknya kita menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, sehingga apapun yang kita lakukan merupakan akhlakul karimah, dan selalu menanam iman dalam diri kita dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu dan beramal saleh. Intinya, jika iman telah tertanam di dalam diri manusia, maka akhlaknya pun merupakan akhlak berkarakter religius. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya presentasikan. Jika terjadi kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.